Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Lestari dari 4D Farmasi yang akan mempresentasikan mengenai analisis pewarna makanan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu pewarna makanan. Pewarna makanan merupakan bagian pelengkap yang sengaja atau tidak disengaja ditambahkan ke dalam makanan dengan tujuan untuk mempengaruhi sifat dan bentuk. Kemudian, ada pun tujuan pemberian warna, yaitu yang pertama, untuk memberi penampilan warna makanan yang menarik. Kemudian yang kedua, memperbaiki warna makanan agar tidak pudar. Dan yang terakhir yaitu warna makanan lebih bervariasi. Nah, ada pun contoh dari pewarna alami, yaitu bisa dari kunyit akan menghasilkan warna kuning. Kemudian ada bisa dari daun suji atau daun pandan yang akan menghasilkan warna hijau. Kemudian wortel yang akan menghasilkan warna orange, dan ada daun jati menghasilkan warna merah, dan coklat yaitu dari buah coklat sendiri. Nah, sedangkan untuk pewarna buatan atau sintetik itu seperti nama zat pewarnanya warna. Nama zat pewarnanya yaitu ada karmoisin, amaran, eritrosin yang akan menghasilkan warna merah. Kemudian ada Sunset Yellow FCF yang akan menghasilkan warna orange. Kemudian ada Tartrazine Quinolin Yellow yang akan menghasilkan kuning, dan Pasgreen FCF yang akan menghasilkan hijau. Dan yang terakhir yaitu ada Brilliant Blue FCF dan Indigo Carmine yang akan menghasilkan warna biru. Nah, ini merupakan beberapa pewarna sintetik ya. Ada Allura Red, ada Brilliant Blue FCF. Nah, Allura Red tersendiri ini yaitu pewarna sintetik merah yang banyak digunakan pada permen puding, susu, dan minuman. Kemudian Allura Red telah dilarang di beberapa negara antara lain seperti Belgia, Prancis, Jerman, Swedia, Austria, dan Norwegia. Karena sebuah studi menunjukkan bahwa Allura Red dapat menyebabkan reaksi hipersensitivitas berupa gatal-gatal. Nah, ini tuh termasuk dalam label kemasan makanan Allura Red berkode E129 atau FD dan C nomor 405. Kemudian ada Brilliant Blue FCF. Bisa dilihat ya dari namanya juga Brilliant Blue, berarti pewarna biru yang digunakan pada minuman, permen, dan penyegar mulut. Nah, sedangkan menurut Food and Drugs Association pada tahun 2003 menghimbau bahwa penggunaan Brilliant Blue FCF jika dicampur dengan Tartrazine dan Allura Red dapat menyebabkan keracunan, bahkan kematian. Pada label kemasan makanan, pewarna ini berkode C142090, E133, atau FD dan C Blue Number. Nah, kemudian ada Pasgreen FCF. Bisa dilihat berarti ini green, warna hijau, yang sering digunakan pada minuman, serbuk, instan, permen, puding, es krim, dan produk-produk susu. Penggunaan pewarna ini jika berlebihan dapat menyebabkan reaksi alergi. Dalam label kemasan makanan pewarna ini berkode C142053, E143, atau FD dan C Green nomor 3. Kemudian ada Quinolin Yellow. Pewarna ini menghasilkan warna kuning dan biasa digunakan dalam produk-produk es krim dan minuman berenergi. Pewarna ini dapat meningkatkan resiko hiperaktivitas dan serangan asma. Dalam label kemasan makanan, pewarna ini berkode C147005 atau E1045. Nah, sedangkan untuk analisis pewarna makanan ini bisa dilihat yaitu ada bahan-bahannya seperti sampel cair atau minuman ringan yang dijajakan, daun cincau, dan bumbu basah. Kemudian ada sampel padatannya yaitu kerupuk warna dan permen warna-warni. Kemudian ada asam asetat 10%, etil metil keton 70 ml, aseton 30 ml, aquades 30 ml, NaCl 25 gram, etanol 50%, 100 ml air dan aquades, amoniak 10%, metanol PA, dan standar baku pembanding yaitu Tartrazine dan Rhodamine B. Kemudian ada alat-alatnya, yang pertama ada gelas beker 100 ml dan 200 ml, kemudian ada batang pengaduk, penangas air, bejana kromatografi, pipa kapiler, kertas Whatman nomor 1, spektrofotometer UV-Vis dengan lambda 25, neraca analitik, tabung reaksi, dan gelas ukur.
Nah, ini untuk metodenya. Yang pertama, kita harus masukkan 10 ml sampel cair atau 100 gram sampel padatan ke dalam gelas beker 100 ml. Lalu tambahkan 5 ml asam asetat 10%, kemudian masukkan dan rendam benang wol ke dalam sampel tersebut, lalu panaskan dan diamkan sampai mendidih. Lalu ambil benang wol yang tadi, cuci dengan air dan bilas dengan Aquades. Kemudian tambahkan 20 ml amoniak 10% ke dalam benang wol yang telah dibilas. Kemudian warna yang terjadi diamati pada benang wol tersebut. Kemudian membandingkan RF, yaitu retardation factor antara RF sampel dan RF standar. Kemudian kertas kromatografi diangkat dan biarkan mengering, lalu dievaluasi dalam bejana dengan eluen sampai mencapai tanda batas. Kemudian tambahkan beberapa tetes metanol pada residu untuk ditotolkan pada kertas kromatografi yang siap dipakai. Kemudian benang wol dibuang, larutan diuapkan di water bath sampai kering dan memanaskan benang wol sampai tertarik benang wol. Jadi biar luntur gitulah benang wolnya. Nah, untuk perhitungan RF-nya yaitu jarak yang ditempuh komponen dibagi jarak yang ditempuh eluen. Nah, ini untuk interpretasi datanya. Ada, lihat ya di sini tabel 1 perbandingan harga RF sampel dan RF standar yang ini tuh udah diambil dari penelitian sebelumnya. Bisa dilihat di sini tabel 1 2 3 4 5. Jenis standarnya ada Sunset Yellow, Tetragin, Rhodamin B yang tadi. Nah, ini untuk hasil eluennya ada 0,77 untuk Sunset Yellow, Tetragin 0,48 dan Rhodamin B 0,93. Nah, kemudian analisis kuantitatifnya yaitu preparasi standar dengan cara dires standar Tetragin yaitu 0 ppm sampai 10 ppm, pipet masing-masing 120, 1024,5 mikrogram, 2050,8 mikro, dan 3076,3 mikro standar Tetragin 487,6 ppm ke dalam labu ukur 100 ml. Kemudian tambahkan Aquades masing-masing menjadi 100 ml, lalu kocok. Kemudian deres standar mengandung 0, 1, 2, 5,5, 7,5 dan 10 ppm Tetragin. Lalu untuk preparasi sampelnya hampir sama dengan yang tadi. Nah, yang pertama yaitu masukkan 10 ml sampel cair atau 100 gram sampel padatan ke dalam gelas beker 100 ml. Kemudian tambahkan 5 ml asam asetat 10%, masukkan dan rendam benang wol ke dalam sampel tersebut, lalu panaskan dan diamkan sampai mendidih. Ambil benang wol, cuci dengan air dan bilas dengan Aquades. Kemudian warna yang ditarik dari benang wol dan masukkan ke dalam amoniak, kemudian dianalisa dengan spektrofotometer UV-Vis. Lalu panaskan benang wol sampai warna tertarik pada benang wol luntur kembali. Nah, terakhir tambahkan 20 ml amoniak 10% ke dalam benang wol yang telah dibilang. Perhitungannya yaitu konsentrasi ppm sama dengan ppm kurva dikali mili. Ekstrak sampel per 1000 ml dikali 100 gram per gram sampel dikali faktor pengenceran. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.